Selamat datang kembali di channel saya, Olive Elektrotechnik. Pada kesempatan kali ini saya kembali berbagi tutorial. Kali ini tutorialnya adalah cara pasang timer mesin cuci 7 kabel ya pada sebuah mesin cuci ya. Di sini saya sediakan alat dan bahannya seperti yang sudah teman-teman lihat. Ada sebuah selektor ya. Ini ada selektor. Ini dinamo mesin cuci ya, yang bagian pencucinya. Ini kapasitor, dan di sini ada timer 5 kabel ya. Oke, bagaimana cara pemasangannya? Bisa teman-teman simak videonya berikut ini. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, di like agar channel kita ini bisa berkembang ke depannya. Oke, lanjut saja ya, langsung saja kita ke tutorial. Langkah pertamanya di sini, sebelumnya saya akan perlihatkan timer mesin cucinya. Ini timer mesin cuci 5 kabel ya. Bisa teman-teman perhatikan. Ini untuk sebagai sumber inputnya ya, dari tegangan listrik 220 volt. Kabel coklat ini sebagai input masukannya ya, kabel coklat. Dan ini kabel keluarannya ya, keluaran sumber dari timer ini ya. Dan nantinya akan kita hubungkan ke selektor ini ya, ke selektor, dimana selektor ini mempunyai 3 pin ya, atau 3 kaki. Ini bisa diperhatikan, ini sebagai inputnya, dan ini yang duanya ya sebagai outputnya ya, selektornya, ketika kita nanti memutar selektor switch ini ya. Oke, bagaimana cara pemasangannya? Langsung saja. Di sini saya akan pasangkan untuk sumber powernya terlebih dahulu ya. Ini kabel yang berwarna coklat. Kabel berwarna coklat dari timer kita akan sambungkan ke sumber powernya ya. Ini saya sediakan colokan listrik. Ini kabel stiker. Kita sambung di sini. Ini kabel berwarna hitam ya. Kita sambung ke bagian yang berwarna coklat ini. Ya. Selanjutnya kita kasih ini flash dop atau solasi ya, agar tidak terjadi korslet ya. Oke, selanjutnya yang ini ya sebagai outputnya, sebab di timer mesin cuci ini ketika kita putar nanti ya, di sini ada switchnya ya, switch yang arti kata akan terhubung ketika timer ini diputar ya. Ini akan terhubung sebagai switch dan akan menghubungkan nantinya ini ke selektor ini, ke selektor switch ini, terus dihubungkan ke timer ini ya. Oke, saya akan pasangkan ini selektor switchnya ya. Selektor switchnya kita pasang di sini. Oke. Dan untuk output ini yang dari selektor switch ya, yang ada 2 pin ini, dia akan dihubungkan ke sini ya. Ini dari timer mesin cuci. Ini yang warna hijau ya, warna hijau dihubungkan ke sini, pin yang atas ya. Sementara untuk yang ini timer dari selektor ini, pin yang satu laginya, kita akan hubungkan ini, ada kabel ya, kabel yang berwarna kuning ini kita hubung di sini ya. Oke, selanjutnya untuk pemasangan ke dinamo mesin cucinya, ini kita akan perhatikan ya. Sebelum kita sambung, harap diperhatikan ya, di sini yang mana common, yang mana running startingnya ya. Kita akan perhatikan di sini untuk skema daripada dinamo ini
Sebentar saya perlihatkan. Bisa teman-teman perhatikan di sini. Warna blue adalah commonnya ya. Red adalah runningnya. Dan yellow adalah startingnya. Karena ini dinamo pencuci, maka antara running dan starting ini secara bergantian ya. Nanti ketika dia terhubung ke red, maka red ini akan sebagai running. Dan ketika terhubung ke warna yellow ini atau yang kuning ini, dia akan kembali menjadi running ya, bergantian ya. Apabila ini running yang merah ini, maka yang kuning akan starting ya. Dan apabila yang kuning ini running, maka yang merah ini menjadi starting ya, sebab dia adalah dinamo pencuci ya. Oke, kita sambung. Yang commonnya ini kita sambung ke colokan listrik ya, atau sumber listrik 220. Ini kita sambung ke sini ya. Kita pasangkan ini last dop. Selanjutnya ini kabel yang kuning ya, kabel yang kuning kita hubungkan, ini kita hubungkan, dan kabel yang kuning dari timer juga kita hubungkan ya. Ini kita hubungkan di sini, dan kita sambung juga ke kapasitor ya. Ini semua kabel kuning kita hubungkan ya, jadi satu. Oke, ini selanjutnya yang merah ini, yang dari kapasitor juga kita hubungkan ke kabel merah dari dinamo ya. Kita hubungkan. Kemudian juga ini kita hubungkan kabel berwarna merah dari timernya. Oke, sudah terhubung semua ya. Ini sudah terhubung semua. Oke, jadi cara kerjanya nanti seperti ini ya. Karena timer ini adalah timer 5 kabel ya, dimana timer 5 kabel ini sangat cocok diaplikasikan ke mesin cuci satu tabung ya, satu tabung atau top loading ya, mesin cuci top loading. Sebab timer ini bisa digunakan sebagai pencuci dan pengering ya, wash dan spin ya. Jadi ketika kita nanti menggunakan selektor ini ya, kita memutar selektor ini, dia akan berfungsi sebagai wash ya, putar ke kanan dan putar ke kiri ya sebagai pencuci. Dan ketika nanti digunakan sebagai pengering, maka dia akan berputar searah saja ya. Oke, kita akan buktikan ya. Perhatikan, ini saya coba colokin. Pertama kita arahkan selektornya, ini selektor kita arahkan ke bagian pencuci ya. Ini kita arahkan ke bagian pencuci. Kemudian timernya kita putar ya. Ini kita putar. Perhatikan, dinamonya berputar ini ya. Dia berputar bolak-balik ya. Oke, dia berputar ke kiri, dan selanjutnya dia kembali berputar ke kanan ya. Bisa diperhatikan. Jadi di sini berfungsi sebagai pencuci ya, berfungsi sebagai pencuci. Oke. Dan ketika proses pencucian sudah selesai ya, coba kita putar timernya ke off. Nih, oke. Ketika proses pencucian selesai ya, ketika kita hendak melakukan pengeringan ya, ini timernya kita arahkan ke bagian spinnya ya. Ini diputar. Coba kita putar ini timernya, maka dia nanti akan berputar searah saja ya. Perhatikan ya, dia berputar searah saja. Oke,
Bisa diperhatikan ya, dia tidak berputar bolak-balik, melainkan berputar searah ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman cara penggunaan ya atau pemasangan timer 5 kabel ini. Oke, kita matikan. Kita coba proses wash lagi ya. Dia berputar ke kanan dan berputar ke kiri ya. Nah, bisa diperhatikan ya teman-teman. Jadi mungkin segitu aja dulu tutorial kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat ya bagi teman-teman. Dan apabila salah-salah dalam penyampaian kata-kata saya, mohon dimaafkan. Dan bagi teman-teman yang mungkin kurang paham ya, bisa bertanya di kolom komentar ya. Dan semampunya saya akan memberikan jawaban ya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya.